Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengauditan siklus pengeluaran. Apa sih itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran merupakan siklus tentang transaksi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional, di mana siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari fungsi dan departemen perusahaan dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian. Misalnya adanya pembelian persediaan, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang lain-lain. Untuk transaksi pengadaan barang dan jasa yang bersifat non-operasional, misalnya pengadaan aset tetap, maka akan masuk ke siklus investasi, serta pembelian surat berharga organisasi itu akan masuk ke siklus investasi dan pengadaan. Dan untuk pembayaran gaji dan upah suatu karyawan, maka itu masuk ke siklus pengeluaran. Adapun transaksi dan saldo akunnya yaitu berupa pembelian, persediaan, pelunasan utang, biaya administrasi dan umum. Untuk jurnalnya kita menggunakan pembelian, akun debit distribution, biaya yang dibayar di muka dan biaya yang terutang, penyesuaian dan pengeluaran kas. Dan dokumen atau catatannya berupa permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur, memo debit, voucher, dan cek. Pada sistem informasi akuntansi yang membentuk siklus pengeluaran itu terdapat dua sistem. Yang pertama, sistem pembelian kas. Yang kedua, sistem pengeluaran kas. Sistem pembelian kas yaitu terdiri dari 1. Prosedur permintaan pembelian, 2. Prosedur order barang, ketiga, prosedur penerimaan barang, keempat, prosedur penyimpanan barang, kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang terakhir, prosedur pencatatan uang. Dan untuk sistem pengeluaran kas, prosedur pembayaran bukti kas keluar, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang selanjutnya yaitu tujuan audit. Tujuan audit yaitu menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo akun siklus pengeluaran. Asersi manajemen merupakan pernyataan eksplisit dan implisit manajemen dalam akun-akun laporan keuangan. Kriteria kewajaran asersi yaitu yang pertama, didukung dengan bukti yang valid, yang kedua, pembukuan dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun 5 kategori tujuan audit asersi manajemen: yang pertama, eksistensi atau terjadinya, yang kedua, kelengkapan, yang ketiga, hak dan kewajiban, yang keempat, penilaian atau alokasi, dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Materialitas merupakan tingkat salah saji yang berpengaruh besar terhadap persepsi dan reaksi keputusan pengguna laporan keuangan. Transaksi-transaksi dalam siklus pengeluaran ini seringkali lebih mempengaruhi laporan keuangan daripada kombinasi siklus lainnya. Contohnya, kesalahan dalam membedakan pengeluaran untuk aktiva dan pengeluaran sebagai biaya akan menyebabkan laporan keuangan salah saji material. Angka materialitas ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing objek audit, karena semakin tinggi tingkat risiko akan semakin rendah toleransi terhadap salah saji. Angka materialitas sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman auditor dalam mensikapi salah saji yang ditentukannya. Kemudian ada resiko bawaan. Resiko bawaan adalah resiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik transaksi dan karakteristik asersi. Misalnya, karena kompleksitas standar akuntansi, karena kecenderungan curang dari manajemen. Faktor umum yang mendorong manajemen melakukan salah saji asersi siklus pengeluaran yaitu 1. Tekanan untuk mengurang sajikan biaya. 2. Tekanan untuk mengurang sajikan utang. 3. Kerentangan harga bahan baku dan produk. Keempat, risiko kecurangan yang dilakukan karyawan. Kelima, kemudian pemahaman struktur pengendalian intern. Aspek lingkungan pengendalian. Auditor harus memahami struktur organisasi klien yang berkaitan dengan aktivitas siklus pengeluaran. Siklus akuntansi. Di dalam siklus akuntansi ini, auditor harus mempelajari metode pengolahan data, dokumen-dokumen kunci,
serta catatan yang digunakan dalam penanganan transaksi siklus pengeluaran. Prosedur pengendalian. Di dalam prosedur ini, kemudian ada pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi pembelian, yang terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum yaitu pengendalian yang berkaitan dengan lingkungan komputer dan yang mempunyai pengaruh persasif terhadap aplikasi komputer. Sedangkan pengendalian aplikasi yaitu pengendalian yang berkaitan dengan setiap aplikasi akuntansi yang terkomputerisasi, seperti siklus pengeluaran. Aktivitas pengendalian yang relevan. Kemudian ada ilustrasi pelaksanaan transaksi pembelian. Pelaksanaan transaksi untuk masing-masing perusahaan dapat berbeda-beda, tergantung dari karakteristik perusahaan tersebut. Agar lebih mudah pelaksanaannya, pembelian ini dapat dipahami melalui bagian alir dengan membagi beberapa bagian. Kemudian, penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara, observasi, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien yang sama. Dokumentasi pemahaman dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, flowchart, atau memo, ataupun uraian tertulis secara naratif. Kemudian ada penetapan resiko pengendalian. Salah saji dan pengendalian yang perlu dikembangkan auditor berdasar pengetahuannya atas pengelolaan transaksi pengeluaran kas atau checklist standar milik kantor akuntan publiknya. Melalui pemahaman struktur pengendalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian pengendalian. Nah, dari pengujian pengendalian ini, seorang auditor perlu memperluas pengujian oleh tingginya pengendalian untuk memperoleh keyakinan bahwa rancangan prosedur pengendalian. Kemudian membahas mengenai pertimbangan aktivitas pengendalian dari transaksi pengeluaran kas. Nah, dari pengendalian itu sendiri yang dapat dilakukan untuk prosedurnya yaitu pertama ada penggunaan cek bernomor urut, kedua penandatangan cek harus mengawasi atau pengendalian pengiriman atau penyerahan cek kepada pemasok. Yang ketiga, cek yang diserahkan harus berisi jumlah rupiah yang sesuai dan harus dicegah penandatanganan dan penyerahan cek yang tidak menyebutkan jumlah rupiah. Keempat, pengecekan independen terhadap persetujuan total cek yang dikeluarkan dengan sekumpulan voucher yang diproses untuk pembayaran. Kelima, voucher dan dokumen pendukungnya dicap atau ditandai saat cek ditandatangani. 6. Penandatanganan cek yang berwenang harus memastikan bahwa tiap-tiap cek. Selanjutnya membahas mengenai penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Untuk penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Nah, sedangkan untuk proses dokumen, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian pengendalian yaitu pertama, untuk setiap sampel voucher, mintakanlah cancel check. Kedua, memeriksa cancel check untuk melihat apakah telah ada tanda tangan yang sah. Ketiga, membandingkan voucher dengan cancel. Pengujian substantif saldo aktiva tetap atau aset tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun atau 1 siklus produksi normal. Aktiva tetap merupakan komponen terbesar total aset dalam neraca. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tetap merupakan faktor material dalam laporan laba rugi. Periksaan aktiva tetap relatif lebih sedikit memakan waktu dan biaya daripada pemeriksaan aktiva lancar. Pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap ini salah satu tujuannya untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang digunakan pada aktiva tetap. Nah, dari aktiva tetap tersebut bisa membuktikan keberadaan
aktiva tetap, dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap untuk dicantumkan pada neraca. Lalu prosedur audit yang digunakan pada aktiva tetap, yang pertama prosedur awal audit, yang kedua pengujian analitik, yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap saldo akun rinci, yang kelima verifikasi penyajian dan pengungkapan. Penetapan resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah satu material yang ada dalam asersi. Penetapan resiko deteksi ini merupakan dasar untuk menetapkan tingkat pengujian substantif yang ditentukan oleh auditor sebagai komponen keempat atau terakhir dalam penetapan strategi audit awal untuk suatu pernyataan atau asersi. Nah, resiko deteksi ini tidak berkaitan dengan kondisi klien. Resiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit. Jadi semakin efektif prosedur audit yang diterapkan auditor, semakin kecil resiko deteksi yang diperoleh. Jadi auditor mengendalikan resiko audit dengan cara mengendalikan resiko deteksinya. Ada 5 dalam penetapan resiko deteksi. Yang pertama, pertimbangan program audit. Pada pertimbangan ini, auditor harus mengekstensifkan pengujian substantif dalam audit tax klien baru. Yang kedua, prosedur inisial. Menentukan bahwa saldo awal aktiva tetap sesuai dengan kertas kerja tahun sebelumnya. Yang ketiga, pengujian detail saldo. Ada 3, yaitu penambahan aktiva, pelepasan aktiva, dan perbaikan pemeliharaan. Yang keempat, menetapkan prosedur analitis dengan turnover atau tingkat perputaran aktiva tetap, rasio biaya pembiayaan penjualan bersih, lalu tingkat laba terhadap aktiva tetap, dan aktiva tetap terhadap ekuitas pemilik. Yang terakhir, pengujian detail transaksi, yaitu inspeksi atas penambahan aktiva tetap, lalu memeriksa dokumen dan kontrak leasing, lalu menelaah perjurnalan akumulasi depresiasi, yang terakhir menelaah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Pengujian substantif saldo utang dagang. Utang dagang sangat mempengaruhi solvabilitas perusahaan dengan memiliki potensi besar salah saji. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume transaksi pembelian secara kredit. Perusahaan dapat mengunderstate utang dagang untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang baik. Nah, pengujian substantif utang dagang ini bersifat menentukan perkiraan risiko pengendalian yang disimpulkan dari hasil pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern atas siklus pengeluaran. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, prosedur pendahuluan yang bertujuan untuk memastikan kesiapan data yang akan diuji. Yang kedua, prosedur analitis, yaitu untuk memprediksi potensi salah saji karena adanya transaksi atau saldo rekening yang tidak lazim, biasanya dilakukan dengan berbagai analisis rasio. Yang ketiga, prosedur pengujian detail transaksi yang merupakan tindak lanjut untuk bertujuan menguji validitas transaksi dan pembukuan atas sampel transaksi yang dipilih. Dan yang keempat, pengujian detail saldo rekening untuk memastikan kewajaran saldo utang karena pengujian selalu dilakukan berdasarkan sampel transaksi. Nah, yang terakhir, yang kelima, mereview penyajian dan pengungkapan untuk memeriksa ketetapan klasifikasi utang dan kecukupan pengungkapan. Pertimbangan program audit. Auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi.
Nah, program audit sendiri adalah sejumlah prosedur audit untuk setiap audit secara keseluruhan. Jadi mencangkup sejumlah prosedur audit, sampel yang dipilih, item yang diambil, dan waktu pelaksanaan audit. Pertimbangan auditor dalam mengumpulkan bukti yaitu ada 4 pertimbangan. Yang pertama, prosedur audit mana yang digunakan. Yang kedua, berapa banyak sampel yang dipilih. Yang ketiga, item mana yang akan diambil dari satu populasi. Dan yang keempat, kapan prosedur audit itu dilaksanakan. Yang harus ada dalam pengujian substantif yaitu prosedur inisial, prosedur analitis, pengujian detail transaksi, pengujian utang dagang tak tercatat, pengujian detail saldo, konfirmasi utang dagang, lalu penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.